Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hosiur Rohmah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Mataram. Di video ini saya akan membahas tentang naiknya tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia, dampak dari coronavirus disease atau COVID-19. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal itu, baiknya kita mengetahui latar belakang dari masalah tersebut. Nah, lalu apa sih itu virus corona COVID-19? Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan sesak napas. Selain gejala-gejala tersebut, ada beberapa gejala lainnya yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang terjadi, seperti diare, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, dan juga ruam di kulit. Cara penularan virus corona COVID-19 dapat melalui beberapa media, diantaranya yaitu droplet, udara, permukaan yang terkontaminasi, dan limbah manusia. Sejak ditemukan di Wuhan, China, wabah ini terus menyebar di berbagai negara hampir seluruh dunia. Tak terkecuali, Indonesia juga terkena wabah virus corona COVID-19 ini. Dilansir dari kompas.com, Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sampai saat ini, virus corona COVID-19 masih menghantui masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Tak hanya karena jumlah kasusnya yang terus naik, tetapi dampak negatif yang diberikan di berbagai aspek bidang kehidupan. Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi secara umum. Pandemi ini mengakibatkan dihentikannya sebagian aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk sementara waktu guna meminimalisasi penyebaran virus. Untuk tujuan itu pula, beberapa wilayah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terganggunya aktivitas ekonomi yang memicu krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto. Lalu, bagaimana keadaan ekonomi kita sejak adanya pandemi ini? Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,07% pada 2019. Kemudian ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Berikut ini adalah grafik dari pertumbuhan produk domestik bruto di tahun 2018 sampai dengan 2020. Jika kita lihat grafiknya dan kita bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa penurunan ekonomi di tahun 2020 pada triwulan 2 turun cukup drastis. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 memiliki pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran, yang juga mengakibatkan persentase tingkat pengangguran terbuka atau TPT bertambah. Berikut ini adalah data penduduk usia kerja dan angkatan kerja pada bulan Agustus 2018 sampai dengan 2020 menurut laporan dari Badan Pusat Statistik. Pada Agustus 2018, penduduk usia kerja berjumlah
198,13 juta orang, yang diantaranya merupakan angkatan kerja sebanyak 133,36 juta orang, dan diantaranya yang bekerja sebanyak 126,29 juta orang, dan yang pengangguran sebanyak 7,07 juta orang. Dan di sini yang merupakan bukan angkatan kerja sebanyak 64,77 juta. Nah, kemudian pada bulan Agustus 2019, penduduk usia kerja berjumlah 201,19 juta orang, bertambah 3,06 juta orang dibandingkan dengan tahun 2018. Di antaranya yang merupakan angkatan kerja sebanyak 135,86 juta orang, yang bekerja sebanyak 128,76 juta orang, dan yang pengangguran sebanyak 7,10 juta orang. Dan jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yang pengangguran bertambah 0,03 juta orang dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, kemudian yang bukan merupakan angkatan kerja pada Agustus 2019 yaitu sebanyak 65,33 juta orang. Selanjutnya, untuk bulan Agustus 2020, penduduk usia kerja berjumlah 203,97 juta orang, bertambah 2,78 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Kemudian yang diantaranya merupakan angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang, yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, dan yang pengangguran sebanyak 9,77 juta orang. Nah, di sini kita lihat pertambahannya pada tahun sebelumnya sebanyak 2,67 juta orang, dan itu merupakan angka yang cukup lumayan tinggi jika dibandingkan dengan penambahan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang bukan merupakan angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 65,75 juta orang. Nah, kemudian berapa sih tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Agustus 2018 sampai dengan 2020? Sebelum itu, apa sih itu tingkat pengangguran terbuka atau TPT? Nah, jadi tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Untuk mencari persentase tingkat pengangguran terbuka atau TPT, kita bisa membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Sini saya akan membandingkan TPT pada bulan Agustus di 3 tahun terakhir ini. Nah, yang pertama yaitu TPT bulan Agustus 2018. Jadi, data yang kita butuhkan di sini adalah jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja pada tahun 2018. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa jumlah pengangguran pada 2018 sebanyak 7,07 juta orang. Nah, kemudian jumlah angkatan kerjanya sebanyak 133,36 juta orang. Dan dikali 100%, sehingga persentase tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2018 sebesar 5,30%. Selanjutnya, untuk TPT pada bulan Agustus 2019, kita membutuhkan data jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2019. Sebelumnya, kita mendapatkan data jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2019 yaitu sebanyak 7,10 juta orang dan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 135,86 juta orang. Nah, data itu kita substitusikan ke rumus yang tadi sehingga persentase TPT pada bulan Agustus 2019 sebesar 5,23%. Nah, yang terakhir TPT pada bulan Agustus 2020. Sebelumnya, data jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 9,77 juta orang dan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 138,22 juta orang. Kita substitusikan data yang kita dapatkan ke dalam rumus
sehingga persentase tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,07%. Berikut ini adalah grafik dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Nah, kalau pada grafik ini sudah dibedakan menurut jenis kelaminnya. Berdasarkan perhitungan yang tadi, persentase tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,07%. Nah, ini merupakan peningkatan yang cukup besar, yaitu bertambah sebesar 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang penganggur. Di sini kita bisa simpulkan bahwa pandemi COVID-19 selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berdampak terhadap keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga keadaan negara kita bisa kembali normal lagi dan keadaan ekonomi serta ketenagakerjaannya bisa membaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman semuanya.